wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menggunakan WA kelas dalam pembelajaran daring dan bagaimana membuat WA kelas ini menjadi media yang sangat efektif dan efisien untuk menghadirkan pembelajaran daring yang menyenangkan dan bermakna. Pertama, menyapa siswa seperti biasa, kemudian mengajak siswa berdoa, dan kemudian mengarahkan siswa bahwa kita akan mengadakan kerja kelompok. Ya, kemudian tidak usah membuat list absen di WA, ya. Jadi kehadiran siswa dilihat dari komunikasi yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Ya, di sini ada nama-nama siswa, ya. Memang diarahkan siswa untuk memberi nama asli agar mudah dikenali dan mudah memberi nilai, karena grup WA ini adalah grup WA dalam pembelajaran daring yang digunakan dalam pembelajaran daring. Ya, ini ada nama siswa Aldrik, ini ada Mario, ada Wirda, kemudian Jernita, ya ini ada Evelyn. Ya, karena saya akan mengadakan kerja kelompok, maka saya bagi link LKS di grup WA. Ya, LKS-nya telah saya siapkan di blog saya joyo4edu.blogspot.com. Ya, bentuk LKS-nya seperti ini. Jadi siswa tinggal klik link yang dibagi, maka LK akan diarahkan ke penyelidikan IPA, judul, pengukuran, tujuan, sampai langkah-langkah kegiatan. LKS dibuat sesederhana mungkin agar bisa dilakukan siswa di rumah, ya, dibantu oleh adik, abang, atau orang tua. Ya, itu ya, ini LKS. Kemudian terus ya, komunikasi tetap dilakukan di WA group, ya. Kemudian membentuk kelompok dari data yang ada di WA group, ya. Ini ya, kelompok 1 Rapa, Reza, Salsabila. Kelompok 2 ini datanya diambil langsung dari data yang ada di WA group kelas. Oke, di kelompok 2 itu ya, kesepakatan buat tugas dikumpul sampai jam 5 sore. Ini kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, dan seterusnya. Ini sudah ya, bahwa ada beberapa siswa yang belum mengganti foto profil dan nama dengan nama asli. Kita terus ingatkan agar mengganti foto dan nama asli. Oke, ini kemudian ini arahan, ya. Ini arahan untuk siswa agar bagaimana kerja kelompok dilakukan dalam masa pandemi ini, ya. Bisa karena rumah berjauhan atau karena alasan prokes, ya, tidak bisa bersama, maka setiap kelompok membagi tugas untuk anggota masing-masing. Kemudian nanti ketua kelompok menyatukan, maka silakan masing-masing kelompok pilih ketuanya. Kemudian membagi video, bagaimana cara, karena laporannya harus dibuat dalam bentuk video, ya. Contoh laporan praktikum dalam bentuk video yang telah diupload di channel YouTube saya, Mr. Joyo Edu TV. Ini ya, tinggal ada arahan atau ada tuntunan bagi siswa bagaimana cara membuat laporan dalam bentuk video. Ya, videonya seperti ini. Ya, panjang meja 5,5 jengkal, lebar meja 3 jengkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu membagi link video sebagai arahan agar siswa bisa membuat
laporan praktikum dari rumah dalam bentuk video. Ya, ini masih membalas chat siswa. Ya, sampai pukul 6 sore ada beberapa kelompok yang telah mengumpulkan laporan dalam bentuk video. Kita apresiasi, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah memberi laporan dalam bentuk video. Bagi kelompok yang belum membuat laporan masih ditunggu ya, kali ini sampai ada beberapa siswa yang mungkin ada satu hak dan lain hal tetap dihargai karena ini masa pandemi, maka laporan tetap diterima sampai besok harinya. Ini kiat-kiat menggunakan grup WA kelas dalam pembelajaran daring sehingga pembelajaran daring menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliza Layali, kelas 76 dari kelompok 3. Saya akan mempraktekkan kegiatan penyelidikan IPA, yaitu pengukuran. Tujuannya agar siswa terampil melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Alat dan bahannya, meteran dan meja. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama saya akan mengukur panjang dan lebar meja menggunakan meteran. Yang kedua, saya akan mengukur panjang dan lebar meja menggunakan jengkal. Yang ketiga, ibu saya mengukur panjang dan lebar meja menggunakan jengkal dan meteran. Berikut ini cara mempraktekkan kegiatan tersebut. Akan mengukur panjang meja menggunakan meteran. Panjangnya 75 dan lebarnya ibu saya akan mengukur panjang meja menggunakan meteran. Yaitu 76 panjangnya, lebarnya 47. Selanjutnya mengukur mejanya pengukuran dengan menggunakan meteran. Hasil pengukuran sama meski dilakukan dengan orang yang berbeda. Pengukuran dengan menggunakan jengkal, satuan tidak baku, hasilnya akan berbeda jika dilakukan orang yang berbeda. Saya Gabriela Recinta Nenggoan dari kelas 76. Saya ingin mempraktikkan penyelidikan IPA, yaitu pengukuran. Tujuannya adalah agar siswa terampil melakukan pengukuran. Panjang meja yang diukur menggunakan meteran 120 cm. Sekarang saya akan mengukur lebar dengan meteran. Lebar meja ini 51 cm. Yang kedua, saya akan mengukur meja ini menggunakan jengkal saya sendiri. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 2,5 jengkal. Lebar meja ini adalah 2,5 jengkal dengan menggunakan jengkal saya. Sekarang adik akan mengukur panjang dan lebar meja menggunakan meteran. Lebar meja tersebut 51 cm. Sekarang adik akan mengukur panjang dan lebar meja menggunakan jarinya. 2 jengkal, 4 jengkal, 6 jengkal. Sekarang adik akan mengukur lebar meja menggunakan jengkal. 2 jengkal. Atas pengukuran yang saya lakukan pada meja tersebut menggunakan meteran adalah panjang meja ini 120 cm dan lebar meja ini 51 cm. Hasil pengukuran panjang dan lebar meja tersebut yang diukur oleh adik, panjangnya 120 cm dan lebarnya 51 cm. Hasil pengukuran meja dengan menggunakan jengkal saya tadi, panjangnya 6 jengkal saya dan lebarnya 2,5 dari jengkal saya. Dan hasil pengukuran menggunakan dengan jengkal adik, panjang mejanya 6 jengkal dan lebarnya 2,5 jengkal dari jengkal adik saya.
Pengukuran dengan meteran yang jika diukur dan diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sedangkan mengukur dengan jengkal dan dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya akan beda. Demikianlah penyuntikan ini. Kemudian abang saya akan mengukur panjang dan lebar meja ini. Mari kita ukur. Dapatkan hasil dari panjang meja ini sebesar 110 cm. Saya akan mengukur lebar dari meja ini. Hasil yang didapatkan dari lebar meja ini adalah sebesar 60 cm. Kemudian abang saya akan mengukur panjang dan lebar mejanya menggunakan jengkal. Pertama, abang saya akan mengukur panjang dari meja ini menggunakan jengkal. Assalamualaikum, nama saya Kashafe Merali Afreja. Saya kelas 76. Saya akan memperagakan penyelidikan IPA, yaitu pengukuran. Tujuannya agar siswa terampil melakukan pengukuran dengan sentuhan yang sesuai. Saya akan mempraktekkan mengukur meja panjang dan jengkal. Panjang meja. Panjang berapa itu? Panjangnya 126. Panjangnya 126. Dan lebar meja. Lebarnya Lebarnya 57. Dan sekarang saya akan menggunakan jengkal. Panjang yang menggunakan jengkal 6. Lebarnya 3. Panjang dan lebar. Panjang meja ini 55 cm. Meja ini 55 cm. Meja ini 3 jengkal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung masih dalam masa pandemi, kami kelompok 4 tidak melakukan tatap muka antar anggota kelompok. Jadi saya mewakili anggota kelompok untuk membuat laporan meteran. Panjang meja 105 cm. Lebar meja 55 cm. Panjang meja 6,5 jengkal. Lebar meja 3 jengkal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirdesya Fitri, kelas 76, kelompok 5 IPA. Saya akan memperagakan IPA, yaitu saya akan mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Saya akan menghitung panjang meja dengan menggunakan jengkal. Panjang meja dengan menggunakan jengkal 5,5 jengkal. Lebar meja dengan menggunakan jengkal 3 jengkal. Sekarang ibu saya mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Panjang meja dengan menggunakan meteran 106 cm. Lebar meja dengan menggunakan meteran 55 cm.
satuan baku menggunakan meteran hasilnya tetap sama meskipun dilakukan orang yang berbeda. Sedangkan pengukuran dengan jengkal atau satuan baku hasil akan berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Demikian hasil pengamatan kelompok ini. Kemudian saya akan mengukur meja makan saya pakai jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4. Kemudian akan dibantu dengan bapak saya. Panjangnya 106 cm. Tetap sama dengan berapa? Lebarnya tetap sama 80 cm. Oke. Sekarang dengan jengkal bapak saya. 1, 2, 3, 4, tengah. 4,5. Dan lebarnya 1, 2, lebarnya 3,5. Kesimpulan saya adalah panjang dan lebar meja makan di rumah saya bila diukur dengan meteran hasilnya akan tetap sama dan tidak berubah bila diukur oleh siapapun juga. Akan tetapi bila diukur dengan jengkal tangan hasilnya akan berubah. Contoh panjang meja makan di rumah saya 106 cm. Hasilnya tetap sama bila diukur dengan saya maupun bapak saya yang lebarnya juga sama 80 cm. Kemudian bila diukur dengan jengkal hasilnya akan berbeda. Bila diukur dengan jengkal saya panjang 5,5 jengkal dan bila diukur dengan jengkal bapak saya hasilnya panjang 5 jengkal dan lebarnya 3,5 jengkal bapak saya dan saya 4 jengkal. Demikianlah kesimpulan dari eksperimen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triasinta dari kelas 76 kelompok 1. Saya akan memperagakan penyelidikan IPA, yaitu pengukuran. Tujuannya agar siswa terampil melakukan pengukuran dengan satuan yang sesuai. Alat dan bahan, yang pertama meteran, yang kedua sebuah meja. Langkah-langkah pengukuran, yang pertama saya mengukur panjang dan lebar menggunakan meteran. Yang kedua saya mengukur panjang dan lebar menggunakan jengkal. Yang ketiga abang mengukur panjang dan lebar menggunakan meteran dan jengkal. Sekarang saya akan melakukan pengukuran panjang dan lebar menggunakan meteran. Panjangnya 129. Lebarnya 69. Sekarang saya akan mengukur panjang dan lebar menggunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjangnya 8 jengkal. 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4 jengkal. Sekarang abang akan mengukur panjang dan lebar menggunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6 jengkal. 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4 jengkal. Hasil pengukuran saya menggunakan meteran panjang meja 129 cm, lebar meja 69 cm. Hasil pengukuran abang menggunakan meteran panjang meja 129 cm, lebar meja 69 cm. Hasil pengukuran saya menggunakan jengkal, panjang meja 8 jengkal, lebar meja 4 jengkal. Hasil pengukuran abang menggunakan jengkal, panjangnya 6 jengkal, lebarnya 4 jengkal. Kesimpulannya, mengukur menggunakan meteran hasil akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Sedangkan pengukuran menggunakan jengkal